Kalau saya jadi DPR, Amin. lagi tanda tangan kita itu berlaku, kenapa tidak kita gunakan kepada hal yang baik? Selanjutnya pertanyaan dari saudara Tahan Bakti, cara mengatasi kita sebagai mahasiswa, cara mengatasinya bagaimana? Sudah saudara lakukan sendiri dan sudah saudara jawab sendiri. Bagaimana cara mengatasinya? Paham? Saudara mengatasi apa yang terjadi di kampung saudara dengan membentuk organisasi di sana, lalu membubarkan ini dan itu gitu kan, yang berbau buruk. Itu juga termasuk langkah saudara untuk mengurangi masalah patologi sosial. Cocok. Belajar tuh macet lagi ya? Macet lagi. Apa sih? Sudah Pak, satu lagi Pak. Apa pertanyaan? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pertanyakan kepada pemakala, pada saat ini kan musimnya pilkada. Nah, pilkada itu pasti dia akan melakukan yang namanya politik kolonial kalau saya menilai ya, bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit. Itu bagaimana menurut pemakala? Apakah itu termasuk patologi sosial? Serta berikan solusi apabila pemakala itu memiliki kekuasaan dalam menangani patologi sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah membagi-bagi sembako termasuk patologi sosial, masalah dalam patologi sosial? Kalau saya lihat, saya katakan iya, tidak juga. Saya katakan tidak, iya juga. Semuanya ini. Kalau kita mendapatkan bantuan, kita yang mendapatkan bantuan sembakonya, ya udah kita ambil aja. Kenapa rezeki? Jadi masalahnya di mana gitu? Biasanya kalau kita menerima sembako itu pasti ada namanya komunikasi sebelum itu. Iya. Ada, maksudnya harus dukung saya di timbal baliknya ya kan? Dan paling tidak kita untuk menyenangkan yang memberi kita itu pasti akan kita jawab iya. Nah itu setidaknya rendah-rendahnya kita akan jawab iya gitu. Itu bagaimana tanggapan pemakala? Tanggapan saya bisa aja. Iya. Karena sudah biasa di negeri kita. Tidak bisa kita bohongi. Negeri kita seperti itu. Walaupun tidak semua manusianya, cuma penduduk umumnya seperti itu. Lalu ada pertanyaan teman-teman. Lalu bagaimana solusi dari pemakala apabila pemakala memiliki kekuasaan? Kekuasaan. Masalah Patologi sosial. dalam patologi sosial. Dia pemakala memiliki kekuasaan dalam menangani patologi sosial ini maksudnya. Kalau saya jadi DPR, Amin. kalau saya jadi DPR, buat surat ya kan, baru tanda tangani tentang perisian judi, tempat-tempat perjudian dihapuskan, gitu. Tempat-tempat ya pelacuran dihapuskan karena tidak murah. Dirajia gitu. Pokoknya dengan kekuasaan kita, dengan selagi tanda tangan kita itu berlaku, kenapa tidak kita gunakan kepada hal yang baik? Contohnya, dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya kan, sudah berapa banyak yang dia usut? Contoh kecil. Contoh besar banyak. Bagaimana saudari Pak? Paslah belum aja nih. Itu saya tambah ya. Pertanyaan dari si Mega sama si Eva dan si Tama dan rencana. Saya nambah ya, tentunya apa yang kata-kata apa sih nambah ya. Saya tambah ya. Jadi masalah apa? Game. Memang pada dasarnya kalau saya katakan dua apel tidak jauh jatuh dari pohon. Tapi kadang-kadang lingkungan juga sangat menentukan juga sikap perilaku dan karakter seseorang. Jadi bolak-baliknya permasalahan kadang-kadang kalau orang tuanya baik, apakah anak juga baik? Kalau baik alhamdulillah, kalau
tidak, berarti ada faktor yang lain. Pertama faktor, makanya katakan kita pertama kali dulu ya, faktor keluarga mendominasi, membuat karakter seseorang itu, anak itu menjadi baik atau baru faktor hubungan, baru kita faktor pendidikan. Ini tiga-tiga sangat riskan. Makanya beruntunglah bagi saudara-saudara yang saat ini punya adik ataupun keluarganya nggak ada masalah, termasuk katakan keluarga harmoni, keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi kalau seandainya ada yang tidak seperti harapan, itulah namanya takdir kehidupan yang harus kita terima, tapi dengan nanti harus cari solusi seperti adanya patologi sosial, belajar daripada pengalaman karena patologi ada penyakit ya, penyakit yang ada tengah-tengah masalah. Jadi yang jelas pada intinya kita kepingin keluarga itu keluarga yang baik-baik. Tapi kalau seandainya ada memang saudara lihat, ya, saudara dengar, ada nggak usah jauh keluarga ustadz aja lah, banyak kamu aja. Ada yang kira-kira dan seperti yang diharapkan, itulah bagian cobaan dari para orang tua. Ya kan? Iya. Cobaan orang tuanya. Kadang-kadang kita ini ada 3 kategori. Mengapa murka Allah itu datang di satu daerah itu ada 3 faktor. Pertama, memang orang ini ingkar dengan Tuhannya. Artinya masa bodoh, dia nggak mau tahu agama Islam, tapi dia nggak mau mengerjakan sama sekali apa yang diperintahkan Allah. Kemungkaran paling getol melaksanakannya. Ini orang Islam, tapi belum tentu beriman. Ada dia orang yang ingat sama Tuhan, tapi belang-belang gitu. Kewajiban kita sebagai umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu, itu hukumnya fardu ain. Tapi nanti dapat maghrib lepas isya, apalagi subuh. Besok timbul lagi dapat zuhur. Begitulah kehidupan ini separuh lah. Tapi ada juga katakan orang taat dan patuh, orang beriman. Berimbas lagi kepada tiga perkara ini dalam lingkungan. Jadi kalau seandainya Allah ngasihkan bala sama satu kampung itu, ya bisa-bisa salah satunya, ya 2 orang ini ingkar dengan Tuhan, melaksanakan ajaran-ajaran Islam tapi separuh-separuh, sementara yang taat tapi menjadi korban daripada perbuatan mereka. Tapi dia orang baik-baik, itu bahagian daripada kehidupan yang betul taat pada Allah. Cobaannya ini terjadi tengah-tengah masyarakat yang nggak bisa dimungkiri, yang harus terima dengan kenyataan. Tapi bagaimana kalau dalam satu kampung itu masih ada melaksanakan yang baik-baik, masih ada orang mendengarkan pengajian, masih ada orang membaca Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan dijauhkan Allah dari perbuatan yang tercela, yang tidak kehendak. Itu ya. Terus tadi ada kata si Eva, apakah pilkada tanggal 9 Desember nanti ini punya pengaruh patologi sosial? Baru saya sampaikan sama saudara, patologi sosial itu adalah sesuatu yang tidak lazim dikerjakan dan dikerjakan, termasuk itu pilkada itu. Kita sudah punya landasan dasar dalam satu peraturan, bahwasanya di kampung ini, tempat kita ini, setiap ada tamu 1/24 jam ya harus melapor kepada pihak aparat desa ataupun setempat. Tapi ada pelanggaran-pelanggaran kita tidak mau melapor kepada setempatnya. Yang kedua, adanya kejahatan ini kan suatu yang nggak pernah dikendaki oleh suatu kampung, suatu desa. Yang tadi prostitusi, berjudi, laga ayam, mabuk, mentua dan sebagainya. Itu perbuatan itu yang memang nggak lazim, tapi terungkap. Itulah yang katakan patologi sosial. Bagaimana dengan pilkada Bu ya? Pilkada itu jelas adalah politik, yang dimana politik ini adalah jahat. Ya, kita sama-sama begini, pagi kita oke-oke, sore belum tentu. Makanya saudara jangan heran kalau ini kok kemarin partai ini kok udah punya kemarin, itu hanya politik. Kejam. Tapi kalau adanya iming-iming dan sebagainya itu memang yang nggak lazim. Seharusnya konsekuen kita kepada pilkada ini yang jujur,
dan jurdil, artinya tidak ada penyelewengan. Kalau ada serang-serang pajak, ngasih beras, Indomie dan sebagainya, itu yang nggak lazim dilakukan oleh norma-norma dalam kajian patologi sosial. Jelas. Berarti kategori termasuk yang nggak lazim, yang nggak biasa. Mau menang, tapi dengan cara curang. Betul nggak? Jadi bagaimana udah seandainya saya tiba-tiba pilkada nanti 9 Desember ada yang kasih saya, kalau dikasih datang ke rumah terima, tapi saudara jangan minta, paham? Saudara nanti kalau mencalonkan datang saya rame-rame, terima semua. Pak mencalonkan, aslinya mencalonkan, terima semua, aku nggak minta loh. Kumpul semua dapat kujual. Nah ya, Buya kan gak minta, kamu kasih, datang anak ini Buya beras 2 goni, terima. Datang nanti si Indra ngasih, terima. Gak perlu saya tolak, ini masih usaha saya yang paling terbaik, yang teladan. Tapi kalau udah pilkada main ya, ngantar ke rumah saya ambil. Jangan dulu, jangan. Jadi prinsip saya, yang penting kamu jangan minta. Tapi ada kajian berarti Buya ikut dikasih surat, kalau saya tidak. Prinsip saya, asalkan saya di rumah datang, saya terima. Yang penting saya tidak minta. Karena apa? Menjaga perasaan yang memberi. Perkara milih itu nomor 2. Nantilah dipilih. Kalau ada gambar Mega, itu masih Mega karena itu masih saya. Nggak tahu kan saya pernah pakai. Saya nggak tahu. Paham deh ya. Jadi saudara bisa mau pakai prinsip saya terserah. Mau saudara enggak terserah. Kalau saya begitu deh. Rame-rame datang dulu. Ini nomor 2 ya. Hah? Nomor 2 ini. Ya, Allah lebih soleh. Itu nantilah RHS ya dipilih. Itu jelas kajian patologi sosial, norma-norma yang dilanggar yang nggak biasa. Jadi maksud Buya, kalau mau pilkada tapi yang bersih-bersih, itu berarti semua itu peraturan di KPU kan begitu. Tapi kalau udah main ada yang kalau katakan dibangun komunikasi bahwa berarti ada niat tentu berarti tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat atau peraturan di KPU. Paham? Tapi itu aja ya. Jadi kalau saudara bingung-bingung, asalkan sesuatu yang ada di masyarakat dilanggar, itu patologi sosial lah. Ya, maksudnya ini. Ya nggak biasa dikerjakan orang kerja, tapi itu kan hukum gitu loh. Paham orang man? Ya, anak-anak remaja malam Kamis malam Minggu, seharusnya jam berapa harus pulang? Sampai jam nggak pulang, ketangkap lah. Kan berarti kan menghindarkan daripada normal ada masyarakat saya paksa sama orang supaya kawin pada malam itu juga. Melanggar norma-norma yang ada tentang apa namanya patologi sosial. Bagaimana dengan kawan-kawan di kampus ya? Dengan saudara kamu sendiri enggak? Tapi insya Allah kalau mahasiswa, ya namanya mahasiswa yang tinggi, berpikir secara logistik dan ilmiah ya. Sesuatu itu kadang-kadang yang bau-bau yang nggak bagus akan bawa ke kampus. Kalau terjadi nanti di kampung, nggak akan membawa apa? Itu mahasiswa bila langsung loh semester 5 berbagi. Karena nggak bawa kampus. Tapi kalau terjadi di sini, baru nak coreng. Baik lembaga kampus, apalagi dosennya di mana saudara kuliah. Jelas. Tapi kalau di kampung, ya paling kita nggak tahu sana begini ada mahasiswa gini. Oh iya. Oh iya, itu mahasiswa saya. Tapi di mana terjadi di kampung? Di kampung adalah kampung saya harus mengejar-ngejar ke kampung. Tapi kalau di sini tetap saya kejar karena tanggung jawab saya. Seorang dosen apalagi saya sebagai ketua di Fakultas Dakwah. Pak Borama. Kalau di kampung, tapi insya Allah tidak akan. Ini seandainya. Jangan cerita seandainya. Kalau kita kamu bagus semua ini, enggak ada yang belajar bagus semua. Ya kan? Oke, Sekretari Gunawan masuk gelombang kedua. Saya kiri saya dengan kita ya. Assalamualaikum.